Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Dwi Mardianti dengan NIM 19008612011019 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen Ibu Atika SE MM. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi inflasi dan pengangguran neraca pembayaran. Yang pertama, inflasi adalah suatu keadaan dalam mana terjadi senantiasa meningkatnya harga-harga pada umumnya, atau suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Yang kedua, deflasi adalah suatu keadaan semakin turunnya harga barang-barang atau semakin meningkatnya nilai uang. Yang ketiga, stagflasi adalah kondisi di mana hubungan terbaik antara laju inflasi dan output ini merupakan akibat dari pergeseran kurva penawaran agregat yang disebabkan oleh perusahaan inflasi yang diharapkan. Dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam pasar bebas, kedua masalah ini tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu kedua masalah tersebut timbul. Sesuai dengan keperluan ini, dalam analisis makroekonomi perlu diperhatikan dengan lebih baik mengenai kedua masalah besar tersebut dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi kedua masalah ini. Ada dua cara yang digunakan untuk masalah pengangguran. Yang pertama adalah dengan sumber dari. Yang kedua, pengangguran siklikal atau konjunktur, pengangguran berstruktur, dan pengangguran teknologi. Berdasarkan ciri-ciri pengangguran dibedakan kepada pengangguran terbuka, pengangguran tujuan bersifat sosial dari politik. Dari segi ekonomi, tujuan mengatasi pengangguran adalah menyediakan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan yang ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan. Dan menurut saya, sebaiknya pemerintah dapat mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan atau menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia dan di zaman global, diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Dan selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan. Mau tidak mau, dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, dan mentalitas dan moralitas yang standarnya adalah standar global. Dan apa hubungan inflasi dengan neraca pembayaran? Yaitu jawabannya, tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Hal ini akan mengakibatkan nilai ekspor akan lebih kecil daripada impor, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit, dan defisit ini dapat menghabiskan cadangan devisa negara. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.